dia bolak-balik, si truk-truknya banyak yang netes. Tiba-tiba dia punya sesuatu ide. Balik lagi ngomong ke si ownernya. Saya punya ide, tapi ketika ide ini mau dipakai sama Coca-Cola, saya minta setengah saham dari si Coca-Cola. Nah, sama si owner Coca-Cola diketawain tuh. Kamu karyawan yang barusan dikeluarin, sekarang pengen minta saham. Emang idenya apa katanya. Akhirnya dia enggak, janji dulu. Ketika ini akan diimplementasikan, saya minta setengah saham itu jadi punya saya. Akhirnya penasaran dan kayaknya nggak mungkin deh. Diiyahkanlah sama si yang ownernya. Terus dia nanya, idenya apa? Kenapa sih Coca-Cola nggak dibikin dalam bentuk gelas? Kenapa Coca-Cola nggak dibikin dalam segede genggaman tangan? Supaya orang kemana-mana bisa bawa. Keidean dari sana, bener juga. Nah, sekarang owner Coca-Colanya itu adalah yang bekas mantan karyawan yang dikeluarin tadi, gitu. Jadi yang ownernya itu jadi kepikiran. Sekarang dia bikin lagi di Indonesia. Kalau saya sih nggak tahu ya. Kalau saya sih belum belum pernah nemu. Nggak tahu Bapak Ibu pernah nemu nggak? Yang Coca-Cola eh, ngajarin supaya manusia nggak boleh egois gitu. Jadi si tutupnya harus barengan gitu kan sama orang lain beli, nempelin tutup Coca-Cola sama tutup Coca-Cola digabungin terus diputer baru bisa kebuka tutupnya. Kalau beli satu nggak bisa, pokoknya harus belinya dua. Dan itu ditempel-tempel di tempat keramaian, di kampus, biar apa? Biar ngobrol si orang-orang itu nggak main HP aja. Laku nggak? Laku kalau di luar gitu. Kalau saya sih belum belum nemu gitu kan ya di kita. Jadi ulirnya itu beda. Dia akan kebuka ketika pasangannya orang lain sama-sama beli Coca-Cola. Jadi tutup dengan tutup digabungin terus diputer. Jadi sama-sama ngebuka dua-duanya. Udah kayak gitu dia uji coba pakai hidden camera gitu kan. Orangnya jadi keketawaan, akhirnya kenalan, ngobrol gitu. Dia berhasil, berhasil. Nah, ketika Bapak Ibu punya satu misalnya, kita akan ngeliat nih gitu. Dulu Coca-Cola kan selalu bersaingnya dengan Pepsi. Nah, ketika ada satu Coca-Cola di tempat anggaplah di bandara, dia penjualannya kecil. Tapi masuk Pepsi sebelahnya. Jadi dia ada apa sih? Ada kayak showcase gitu kan ya. Orang yang pakai kris bayar langsung jatuh si barangnya keluar. Si Pepsinya ada. Marketingnya dia ngomong, tuh saingan sama Pepsi. Dia ikut-ikutan nempel di bandara segala macam si showcase-nya gitu. Si lemarinya itu. Kata si ownernya jangan takut. Dengan begitu penjualan akan meningkat. Bener nggak? Bener ternyata. Ketika dia ada satu Coca-Cola aja, nggak terlalu untung. Tapi ketika ada pesaing di sebelahnya, itu jadi untung. Nah, pertanyaannya, kenapa dengan adanya gitu malah jadi untung? Ada yang tahu nggak? Jadi dia punya lemari es nih, showcase yang kelihatan pintunya. Satu Coca-Cola, penjualannya nggak terlalu banyak. Ketika saingannya temennya ada si Pepsi, nempel di sebelahnya sama-sama. Penjualannya jadi tinggi. Pepsi tinggi, Coca-Cola jadi tinggi gitu. Tapi ketika sendirian dia nggak. Kenapa coba? Oh, izin menjawab, Bapak. Eh, Gimana? Kalau menurut saya kemungkinan karena awalnya orang itu tidak ada niatan untuk beli, tapi ketika ada dua produk direndengkan, jadinya yang tadinya dia nggak beli, jadi dia berpikir untuk mending Pepsi atau mending Coca-Cola ya, gitu. Nah, gini, benar. Ketika ada satu Coca-Cola, siapa yang beli? Yang beneran niat mau beli aja. Yang beneran niat udah pengen beli, baru beli. Tapi ketika direndengin ada satu lagi, jadi kepikiran, mending Pepsi Coca-Cola ya. Coca-Cola aja gitu. Jadi akhirnya jadi beli. Tapi ketika ada satu produk yang sama, enggak. Udah, kalau enggak. Orang mau beli emang udah niat pengen beli aja gitu. Tapi ketika direndengin ada dua kayak gitu, orang jadi ada pertimbangan pilihan, akhirnya jadi beli gitu. Jadi ketika Bapak Ibu punya produk terus ada kompetitornya, ada pesaingnya, jangan takut. Itu bisa malah ningkatin penjualan. Tapi kita jangan terlena. Makanya kenapa tetap kita harus ada inovasi dan lain-lain gitu. Ketika itu dibiarkan biasa-biasa saja, bisa pindah ke orang lain yang lebih berinovasi. Orang sekarang beli anggaplah beli kopi gitu kan ya, Starbucks misalnya, minimal lah 50 ribuan ketika dia ada. Tapi apa sih yang orang belinya? Kan nggak cuman beli kopinya gitu mereka. Mereka beli suasananya, mereka daripada nunggu gitu kan, masih lama nih saya mau ngejemput apa, dia akhirnya bisa nunggu, wifi-nya dikencengin gitu kan, suasananya dibuat enak. Maka orang akan ngerasa
ah nggak mahal 50.000 gitu. Tapi ketika si kopi tersebut dia dijualnya biasa-biasa di tempat biasa dengan harga yang sama 50.000, orang yang ngerasa lebih mahal. Makanya kenapa sekarang banyak kalau dunia pendidikan, banyak kampus cukup hanya dengan 1 bulan 500.000, Anda bisa kuliah si iklannya gitu. Orang kan ngerasa, ah bisalah dari gaji saya 500.000 mah bisalah untuk kuliah. Akhirnya mereka dicicil gitu. Nah, akhirnya si orang-orang mereka akan ngeliat gitu kan ya, produknya hasilnya bagus enggak. Konsumen sekarang udah makin pinter. Jangan tergiur dengan yang harga murah. Contoh gini Bapak Ibu. Dulu itu tuh Widyatama itu masih kesulitan gitu kan karena si Widyatama itu sampai sekarang sih gitu saingannya Unpar sama Maranatha gitu untuk kategori universitas dan swasta ya. Jadi kita nggak bisa ngebandingin sama Unpad gitu kan, mereka nggak bisa karena kita kalau jualan, kalau misalnya dia metik kita harus metik gitu, jadi nggak bisa metik dengan kupling disandingin. Nah, Unpar, Maranatha, Widyatama dulu setiap gitu kan itu selalu jadi saingan sampai sekarang. Jadi ketika ada orang yang nyari lowongan kerja, terutama di saya gitu di unit saya di Career Center, itu pasti nyari dulu satu. Kalau dulu lulusan Unpar, lulusan Maranatha, baru lulusan Widyatama. Sekarang kegeser udah beberapa tahun terakhir. Orang masih nyari satu lulusan Unpar, dua lulusan Widyatama, tiga lulusan Maranatha. Jadi turun si Maranatha. Lulusan Unpar, saya cek kenapa? Karena jurusannya banyak. Berarti bukan dari segi kualitasnya, Bapak Ibu. Ketika perusahaan dia butuh arsitek, Widyatama nggak ada. Unpar banyak. Perusahaan butuh personalia yang backgroundnya hukum, kita nggak punya. Balik lagi ke Unpar gitu. Makanya sekarang Unpar terus nambahin gitu. Kalau nggak salah nih kita mau ada nambah lagi tiga tiga prodi gitu kan ya, bisnis digital terus apa ya pajak apa gitu itu prodi-prodinya termasuk sampai ke fakultas kedokteran gitu. Kedokteran sekarang kan Telju udah mulai, Unpar baru 2 tahun kemarin gitu kan bikin. Kan kalau yang terkenal ya pasti kalau nggak Maranatha terus Unpad gitu kan ya, ini udah mulai gitu bersaing. Nah, itu juga sama, inovasi juga gitu. Nah, sempat kejadian beberapa waktu lalu kita selalu ngebandingin gitu kan ya antar yang sesama kampus PTS dan lain-lain. Banyak ternyata yang di bawah kita dia mahasiswanya banyak gitu. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, kenapa sih yang di bawah kita jumlah penerimaan mahasiswa barunya itu bisa banyak? Akhirnya dicek, oh ternyata si kampus tersebut dia ngasih bonusnya laptop Bapak Ibu. Jadi ketika dia iklanin ketika Anda kuliah di kami, bayar misalnya 500.000, terus dia nanti beberapa minggu atau beberapa bulan gitu kan, istilahnya lah setelah DP-nya itu, dia akan melunasinya dulu dan dia akan dapat bonus laptop. Anak SMA ketika pengen laptop, mereka kalau jelas-jelas minta ke si orang tuanya laptop, kemungkinan kecil lah untuk dikasih. Akhirnya dia maksa, saya pengen kuliah di sini biar dapat laptop gitu. Jadi dia bayar cuma berapa ratus ribu, terus dapat laptop gitu. Dan ternyata peminatnya berhasil banyak. Nah, akhirnya si Widyatama nanyain, ada ide apa ya? Kata saya gini, kalau misalnya mau, itu dulu masih ada almarhum Bukus Bandiah ya si pemilik Widyatama gitu kan, sekarang udah meninggal. Nah, dulu nanyain, Pak Pipin gimana? Ada ide enggak? Kata saya gini, Bu, kalau diperhatiin dia punya laptop, ternyata dia lebih, waktu saat itu lebihnya sekitar 3 jutaan lah dari kampus yang sejenis dia. Kalau 3 jutaan, misalnya jadi dia UTS bayar, UAS harus bayar, jas alma mater bayar. Nah itu teh apa gitu ya, ada poin-poinnya, lebih 3 juta lah. Kata saya, 3 juta kalau bawa ke BEC, itu bisa dapat laptop. Sebenarnya sama aja. Cuman kemasannya dia dimasuk-masukin. UTS bayar, kita kan enggak gitu. UTS nggak bayar gitu kan. UAS nggak bayar, sama dia dicicil sedikit-sedikit. Kalau mau, kata saya dikasih idenya, gimana anak-anak ketika dia daftar ke Widyatama, pulang bawa motor Mio, Bu, lebihin 18 juta buat mahasiswa baru. Mereka mah laptop ya, marah mah motor, kata saya pas pulangnya. Itu kan bisa dipecah. Jadiin aja UTS berapa, SKS naikin sedikit gitu kan, di otak-atik di sananya. Lebih keren lagi bawa motor gitu. Tuh saya kerja sama dengan Yamaha. Dan tapi rada lumayan baik lah yayasannya gitu kan ya. Jangan Pak, kita kan pendidikan gitu, jangan komersil, jangan apa gitu. Jadi sebenarnya itu kan
yang disebut dengan sistem bundling Bapak Ibu. Orang beli hijab dapat sampo hijab. Orang beli sepatu dapat kaos kaki gitu kan ya apa segala macam. Nah, ini pun sama bidang jasa Bapak Ibu pengen dibundlingnya sama apa. Cuman orang nggak ngerasa gitu. Kayak parkir di kita itu kan 2.000 ya. Di Unpar 9.000 Bapak Ibu gitu kan. Flat gitu 9.000. Di kita cuma 2.000. Oh, berarti murah atau ya? Enggak, ada Bapak Ibu udah bayarnya di awal. Uang parkirnya ada di dalam UKT gitu kan ya kalau kalau mau disebutin mah. Cuman kan nggak ngerasanya mahal. Cuman orang murah parkir di Widyatama mah flat mau bolak-balik apa segala macam udah cuma 2.000 gitu kan ya. Udah sistem otomatis itu kan bisa di tapping segala macam udah cuma 2.000. Padahal nggak 2.000 sisanya teh udah masuk gitu kan. Cuman nggak disebutin aja UKT teh ada parkirnya ya gitu berapa ratus ribu. Nah, sistem secara itu tuh orang sampai saat ini ketika ada bahasa bonus, ketika ada bahasa gratis untuk apa, orang seneng gitu kan mereka. Nah, berarti ketika Bapak Ibu punya usaha, itu yang hal kecil tadi, misalnya paket nih 2.000 kok, cuman murah gitu. Soalnya balik padahal udah masuk kemana. Nah, itu disebutnya inovasi incremental. Jadi nggak usah yang berubah sampai gimana. Terus ada disebut inovasi disruptif. Kalau ini inovasinya lewat teknologi. Bapak Ibu nanti kalau kuliah S2 sistemnya hybrid ya, nggak usah terus-terusan harus ke kampus. Nah, itu disebutnya inovasi disruptif. Jadi dia berbeda tapi lewat teknologinya. Ada yang disebut dengan inovasi radikal. Inovasi radikal itu dia ngerubah cara orang lain solusinya supaya lebih mudah, lebih gampang gitu kan cara-caranya misalnya apa Gojek gitu kan kalau Gojek dulu masih antar jemput kendaraan sekarang orang mau beli ke Alfamart segala macam gitu kan bisa lewat dari si aplikasi Gojeknya makanya Alfa kan dia buka juga Alfa Gift gitu kan kalau mau pakai itu nah itu sebutnya inovasi radikal tapi Alfa Gift masuknya lagi ke inovasi disruptif yang terakhir itu ada disebut inovasi sustaining jadi itu untuk ningkatin produk layanan untuk permintaan pasar. Contohnya apa gitu? Yang inovasi sustaining itu dia punya produk tapi dia ngerubah dari proses layanan. Misalnya Holiday Inn. Hotel Holiday Inn yang ada di dalam PRJ itu setiap pertengahan tahun Bapak Ibu pasti akan penuh terus gitu. Yang nginep di sana dapat tiket dua gratis masuk PRJ. Terus parkirnya di mana? Tinggal jalan karena hotelnya ada di lapangan PRJ. Dia pintar memanfaatkan si momen itu gitu. Jadi ketika kita punya akses yang beda dari yang lain, maka itu bisa dijual, rubah aja langsung disebutnya inovasi sustaining gitu. Kebenaran karena si hotel Holiday Inn-nya ada di parkiran PRJ. Tapi resikonya dia cuman lakunya ya rame-ramenya pas bulan Juni Julian kemarin gitu kan selalu pertengahan tahun gitu. Sisa-sisanya ya biasa lagi, balik lagi normal gitu kan. Tapi dia memanfaatkan hal tersebut. Nah, itu yang disebut dengan inovasi sustaining. Jadi, si inovasi dalam usaha itu ada 4 gitu ya, incremental, bahannya kecil aja, tapi pengaruh. Terus ada disruptif, kalau itu ngelihat dari segi teknologinya yang ngebedain, radikal, ngerubah si konsumen, kayak tadi Gojek, Grab, pengen makan ini, diam aja di rumah nanti ada yang nganterin gitu. Itu inovasi radikal, sama inovasi sustaining. Produk atau layanannya dia ngerubah dari pasar yang ada. Pengen ke PRJ tapi macet susah, ya udah nginepnya di Holiday Inn aja gitu. Tiketnya gratis gitu. Padahal ya nggak gratis juga gitu. Ada hitung-hitungannya. Nah, itu yang jenis inovatif. Siklusnya gimana sih biasanya sampai keluar si inovasi tadi? Pertama, Bapak Ibu ketika jalan-jalan ke supermarket, main keluar kota, kalau saran saya jangan main aja, tapi coba diperhatiin apa sih yang bedanya, siapa tahu bisa diikutin. Nah, itu disebut generasi ide. Keduanya, baru diseleksi kira-kira yang cocok kalau saya bawa ke Bandung di mana nih gitu kalau usaha di Bandung gitu kan ya. Ketiganya setelah tahu oh kayaknya ini deh kalau orang Bandung mah cocok. Ketiganya baru diuji coba. Kita jualan. Dulu pernah ada tuh orang yang jualan sosis panjangnya 1 meter. Akhirnya dia sampai buka di PVJ, laku nggak? Laku.
Padahal kalau sebagai konsumen, jujurnya gitu, enak udah makan sosis panjangnya 1 meter gitu kan mereka. Tapi ngelihat kemasannya teh menarik gitu kan, panjang banget sama kayak pizza apa sih yang panjang itu kan ya berapa meter, tapi laku nggak laku gitu kan orang. Nah itu uji coba dulu. Baru terakhir hitung-hitungannya jualnya berapa. Ketika itu bertahan, udah jalanin gitu. Jadi itu siklusnya. Cari dulu ide, kira-kiranya gimana. Bapak Ibu nggak usah yang jauh-jauh lah, jualan seblak aja misalnya. Seblaknya apa sih yang ngebedain dari yang saya sama yang lain gitu kan ya. Terus kira-kira kalau saya bikin kayak gini, ditambahin bahan-bahannya ini laku nggak ya? Uji coba, kasihin ke temen kurang apa, harganya sekian. Nggak, kemahalan lah harga sekian apa. Nah, udah oke, cocok, uji coba baru dijual ke orang lain. Itu siklus si inovasinya. Nah, kalau dijelasin detailnya, ide itu dari mana? Kalau internal kita ngobrol dulu. Biasa tiap orang pasti punya satu kepala pasti ada satu ide. Kayaknya kayak gini bagus nih gitu kan kalau internal. Kalau eksternal dilihat dari pesaing kita sesama yang jualannya sama gitu. Contoh gini, kira-kira menurut Bapak Ibu kalau Widyatama pesaingnya siapa? Terutama jurusannya manajemen. Manajemen S1 sama magister manajemen. Kira-kira pesaingnya kampus mana? Maranatha, Pak. Maranatha, siapa lagi? Orang mungkin berpikir kayaknya Ekuitas gitu kan yang dekat. Setelah disurvei, ternyata saingan kita itu adalah SBM ITB. ITB sekarang nggak cuma teknik, ada S2-nya, Sekolah Bisnis Manajemen. Nah, baru tahu saya juga gitu kan, itu terjadi 2 tahun lalu sampai sekarang. Itu selalu kita bersaing terus gitu kan, antara manajemen, magister manajemen, FEB gitu lah, Fakultas Ekonomi Bisnis Widyatama, itu dengan SBM-nya ITB gitu. Kenapa? Karena sebagian pengurus kita yang udah pensiun segala macam itu adalah dosen-dosen ke sana pindahnya gitu. Berarti pasti bahan bakunya tuh sama gitu kan mereka di sana. Nah, orang masih berpikiran persis sama saya juga dulu. Kayaknya Maranatha nih. Kalau enggak ya Unpar lah gitu kan. Atau yang mau deket-deket ya antara Ekuitas mungkin gitu kan. Tapi ternyata setelah disurvei ditanya pesaingnya adalah SBM ITB gitu. Jadi apa ya dari segi kurikulum dan lain-lainnya gitu kan kita mirip lah. Cuman bedanya ya kan kalau mereka itu eh, negeri ya, negeri terus institut gitu. Makanya ketika dia nah itu juga sama tuh. Dia mau berubah universitas sudah nggak bisa sekarang. Kenapa coba? ITB nggak bisa jadi universitas. Ada yang tahu nggak? Penyebabnya apa? Ini fokus Dia teknik, Pak. telat. Dia telat, Pak. Kenapa telat? Sekarang ada UTB. Bapak Ibu tahu kampusnya Universitas Teknologi Bandung. Sok searching. Ada UTB. Dia. Jadi ketika institut dia berubah, makanya itu sempat jadi masalah. Kenapa? Karena ada periodenya kayak Widyatama gitu. Widyatama kan dulunya akademik, terus berubah sekolah tinggi. Sekolah tinggi kita tuh ada 5. Sekolah tinggi ekonomi, berarti yang FEB sekarang, yang kampus Bapak Ibu MM. Sekolah tinggi desain, yang sekarang jadi fakultas DKV. Sekolah tinggi bahasa, dulunya sekarang jadi fakultas ilmu budaya. Nah, sekolah tinggi digabungin. Jadi fakultas berubah jadi universitas gitu. ITB masih institut secara aturan dari Dikti udah nggak boleh karena udah bentuknya di dalamnya fakultas. Kalau fakultas berubah jadi universitas. Universitas Teknologi Bandung udah ada Universitas Teknologi Bandung sekarang gitu. Sama kayak Unpar mau buka fakultas kedokteran harus ada labnya rumah sakit. Maranatha labnya itu adalah rumah sakit Immanuel. Unpad, labnya itu adalah Rumah Sakit Hasan Sadikin. Unpar ngegandeng Boromeos. Boromeos mikir gitu kan ya, gua nggak mau dikasihin lab saya, dia bikinlah Stikes Boromeos gitu. Jadi Boromeos punya universitasnya. Udah orang yang pengen jadi bidan, jadi bagian kesehatan, mendingan ke Universitas Boromeos gitu ke kampusnya Boromeos. Kenapa? Labnya jelas Rumah Sakit Boromeos. Makanya si Unpar langsung ngegandeng Santo Yusuf sekarang. Nah itu makanya jangan sampai telat aja ketika telat terjadi rubah gitu kan semua. ITB sekarang kalau mau jadi universitas udah dipatahin sama UTB gitu. UTB ada Universitas Teknologi Bandung. Makanya orang yang banyak nyebutnya yang kuliah di ITB mah nggak ada harapan ya. Kenapa coba? Yang kuliah di ITB nggak ada harapan. Yang punya harapan mah ITHB katanya.
Nah, baru loading kan. ITB mah nggak ada harapan. Yang punya harapan mah Pak, ITHB, itu Institut teknologi Teknologi harapan Harapan bangsa. Bangsa. Saya ingat tak kalau saya lagi rapat di Dikti ya, ITENAS sama ITB, rektornya ngobrol gitu. Bapak mah cuman Bandung lingkungannya, Pak. Iya, Saya mah udah nasional, nasional. kata ITENAS teh. Institut Teknologi Nasional. Dari Institut Teknologi baru Bapak masih kota, Pak. Saya mah udah Indonesia. ITENAS sama ITB. ITB mah gak ada harapan, kata rektor ITHB. Yang ada harapan mas saya, Pak. ITHB, Institut Teknologi Harapan Bangsa. Benar sih itu ya, kalau nggak dicerna teh bisa jadi rame. Nah, jadi balik ke yang tadi. Bapak Ibu jangan telat ketika kepikir apa bagus patenin. Bayar paten cuma 200.000 kok gitu kan ya, langsung online. Terus ini teknik dari apa ya, studi banding. Dari studi banding, apa yang dibandingkan? Bisa produknya, sistemnya, layanannya, harganya. Itu bisa dilihat untuk ngelihat dari si ide apa ide tadi itu dari mana gitu. Nah, kalau misalnya studi banding, kita harus ngelihat. Makanya kenapa kalau ada perusahaan mau studi banding harus ada tim-timnya. Nanti kamu pokoknya fokus orang marketing, tanyain ya marketing mereka gimana. Kalau saya misalnya saya bagian IT nih, tanyain IT-nya kayak gimana gitu. Itu harus dibandingin kayak gitu. Ketika mereka ngasih apa ya ngasih pendapat dari si yang kita studi bandingin, kita jangan jangan jadi lemah gitu. Kita jangan jadi oh yang saya mah jauh nggak mungkin lah nyampe kayak gitu kan nggak akan mungkin gitu kan. Akhirnya malah jadi hopeless gitu. Nggak, liatin aja mereka kayak gimana, kita cari yang memungkinkan untuk kita, ya udah itu yang kita lakuin gitu. Contoh gini, UT Universitas Terbuka, saya kan ngajar di sana gitu. Widyatama mau brainstorming ke UT Universitas Terbuka. Untuk apanya? Untuk sistem pembelajaran jarak jauh. Jadi UT itu masih kategori universitas online terbaik di Indonesia gitu, menurut kategori si pemerintah. Makanya mahasiswanya itu sekali penerimaan bisa 80.000 orang. Widyatama cuma 2.000 sampai 3.000-an gitu kan mereka. Nah, kenapa? Karena mereka kampusnya hanya dipakai untuk wisuda sama untuk penerimaan mahasiswa baru. Sisanya beneran full online. Ketika saya tanya berapa orang IT yang ngurusin di sana, kurang lebih hampir sekitar berapa ya 300 orangan dari seluruh Indonesia tim IT. Widyatama hanya ada 15 orang tim IT-nya. Jadi jangan hopeless. Wah, Pak kan benar tuh UT mah 300, Pak saya mah cuma 15 gitu kan. 15 teh ngurusin saya. Makanya nggak heran kalau anak S1 kemarin-kemarin ujian pas dibuka kaget ngecetin dosen-dosen, "Bapak kenapa ada pinjol?" Jadi kata saya, "Tah, IT-nya kita ada yang lemahnya di sana." Keluar teh beneran pinjol sampai buka juga nggak ngerti gitu. Jadi apa di close tutup semua kan, merekanya ada yang screenshot, Pak ini bukan saya ya, jadi ketakutan si anak-anaknya disangkanya mereka malah jadi yang pinjol. Kata saya hati-hati lah. Mereka ternyata mereka emang beneran udah siap dengan online, nggak salah. Makanya kenapa si UT mereka banyak, tapi ya resikonya gitu. Ketika saya ngajar UT sama persisnya pakai Zoom kayak gini, tapi beda lah dengan Bapak Ibu sekarang. Mereka di belakangnya tuh kadang cucian gitu kan, kadang dapur gitu kan mereka. Pas ditanyain, "Ibu kerjanya di mana?" "Saya lagi di Arapa jadi TKW gitu ya." Kalau kata saya sih muji lah gitu, TKW masih masih kuliah di UT. Kualitasnya gimana? Ya punten kalau kata saya sih jauh beda karena mereka 8 pertemuan sampai UAS. Bapak Ibu 16 pertemuan sampai UAS. 8 mah baru UTS, mereka harus UAS. Tesis Bapak Ibu berapa lama? 6 bulan satu semester. Mereka 2 bulan harus selesai. Dan gimana pun juga ngajari secara online, bikin TA nggak bisa. Jadi sebenarnya bagus nggak? Ini Mbak ya saya sharing aja. Kalau Bapak Ibu setelah lulus MM pengen iseng-iseng ngambil lagi gelar nggak apa-apalah UT. Tapi yang benernya mah MM-nya. Jadi akan diajarin yang benernya kalau di sana. Tapi UT nggak benar, bener, cuman kurang optimal cara ngajarnya gitu. Jadi tiba-tiba Bapak bentar ya. Jadi banyak yang apa kayak TKW eh apa sih yang tukang ngurusin orang tua yang sakit gitu kan mereka. Jadi tiba-tiba dia di bel dipanggil ya harus stop ya sok aja gitu. Kalau saya sih ngerti lah gitu kan mereka.
sok Bapak Ibu gitu kan ya, off cam nanti gitu kan, kalau pas ada yang beneran udah kuliah, misal gitu Pak Tovan off cam. Ada yang suka nggak mau si dosen teh off cam. Tolong Pak Tovan dibuka ya itu, kalau nggak usah masuk, diblokir tah. Saya nggak ngerti cara ngeblokir di Zoom teh gimana gitu kan ya. Dia mah bisaan gitu, diblokir nggak bisa masuk lagi. Caranya gimana? Ketemu dengan saya di kampusnya tuh hari ada Zoom teh kan, sebenarnya mah itu teh untuk apa ya, untuk memfasilitasi yang kerja di luar gitu. Tapi ada yang nggak mau kayak gitu kan ya, mereka ada yang anti lah, masih banyak lah di kita juga beberapa yang anti AI, anti apa ya, inilah seninya di sana hari kuliah pasca mah. Nah, terus ini tadi, ini design thinking nanti Bapak Ibu di kewirausahaan bakal ada gitu. Biasanya Pak Merisa gitu kan ya, dia wakil ketua Kadin Kota Bandung gitu, yang jadi dosen di kita, dia ngajarin tentang design thinking. Jadi design thinking itu apa? Di dalam design thinking itu tuh jadi cara cara pola berpikirnya lah itu design thinking itu. Di dalamnya harus ada empati dalam design thinking. Empati itu apa? Misalnya gini, Bapak Ibu tahu nggak apa bedanya empati dengan simpati? So, bedanya apa? Nah, kalau simpati sama XL mah jelas beda ya. Nah, kalau empati sama simpati apa bedanya? So, kalau kata Mas Yoga apa bedanya empati sama simpati? Izin jawab, Pak. Apa sok, Mbak Lia? Kalau untuk empati, kalau simpati itu lebih ke rasa kasihan, kalau empati itu memang mungkin lebih ke rasa kemanusiaannya mungkin seperti itu, Pak. Oke, pendapat yang lain ada? Izin menjawab, Bapak. Gimana, Mas Yari? Kalau simpati itu kayak cuma kalau pas lihat tuh, iya kasihan ya. Tapi kalau misalnya empati itu dengan perasaan kitanya juga, jadi kita juga ikut merasakan yang dia rasakan gitu nggak sih? Simpati kasihan, kalau empati ikut merasakan. Kalau pas ada sidang, uji coba nggak lulus gitu kan ya, oh kasihannya gitu. Gampangnya kayak gini, ada orang tabrakan di jalan, kalian lagi pakai kendaraan ya, pakai motor, pakai mobil, orang tabrakan. Kasihan tah pagi-pagi udah tabrakan. Itu teh simpati. Kalau empati, kepinggirin kendaraan kita, bantuin, tolongin. Oh ini harus dibawa ke rumah sakit, angkut sama kita, bawa ke rumah sakit. Nah itu empati. Gitulah kurang lebihnya. Jadi kalau simpati mah masih ngerasain aja, kasihannya dianya gitu, masih bersimpati makanya. Kalau empati beneran kitanya turun gitu, ikut ikut ngebantuin merekanya. Nah, kalau di design thinking kita masih empati gitu. Jadi nggak cuman kayaknya sih ini enggak, tapi kita harus benar-benar turun ke lapangan. Sebenarnya Bapak itu kebutuhannya apa? Saya itu butuh kalau untuk saat ini saya nggak bisa kemana-mana. Gimana caranya ya kalau saya ada kebutuhan sehari-hari? Oke Pak, saya buatin aplikasinya ya. Nah ini yang sering dilakukan sama dosen-dosen yang disebut dengan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kayak kemarin saya diminta teman-teman dari organisasi mahasiswa, Pak mereka teh punya sampah banyak, tapi bingung mau digimanain. Kata saya cobain bikin ekobrik. Kalau nggak ngerti, hayu dibantuin. Jadi saya teh datang ke Garut, mereka tuh emang benar gitu. Jadi daerah sana tuh banyak sampah yang bekas ciki, taro, yang kayak kayak gitu. Mereka bingung mau diapain. Kalau dibuang dibakar-bakarin juga asap katanya. Nah, yang kayak gitu kan bisa dibuat ekobrik Bapak Ibu. Jadi ekobrik tuh bekas plastik-plastik yang kayak makanan, snack-snack gitu, masukin ke botol air mineral, dipres, dikilo, tapi harus sama kiloannya. Nanti bisa didudukin sama kita, jadi kursi, bisa jadi meja, bisa jadi apa untuk penahan pasir gitu kan nantinya. Nah, akhirnya itu yang disebut dengan empati. Jadi kita beneran ngajarin ke mereka. Jadi Bapak Ibu kalau ada bekas taro, snack, ciki, makanan kayak gitu, nah nanti kita dibuat itu. Jadi turun ke lapangan, pahami kebutuhan mereka apa, itu empati. Design thinking itu dulu satu. Jadi nggak bisa kira-kira kalau kayak gini gimana gitu. Jadi nanti balik lagi ke simpati gitu. Kita harus empati kalau design thinking. Keduanya, artinya apa? Kita harus analisis kebutuhannya dan kita harus cari solusinya kayak gimana. Nah, di dalamnya baru yang tadi ada ide dulu. Ide dulu itu berarti ada kreatif untuk jadi inovatif gitu. Jadi mulai dari ide tapi harus dilakuin.
Nah, nanti dilakuinnya jadi prototipe kayak tadi. Bu, snack-snack bekas anak-anak ibu dibuang, kalau dibakar nanti asup kemana-mana, kita cuci. Udah cuci, guntingin, masukin Bu ya ke bekas aqua misalnya. Nah, udah dikumpulin segala macam, diikat, dilem, nanti pakai apa ya, pakai kain itu kan supaya lebih rapi. Jadilah kursi Bu, kita uji coba dudukin, kita naik ke atasnya gitu Kak, ini kuat sampai berapa kilo segala macam. Nah, itu disebut dengan design thinking. Jadi apa ya, kalau judul di sini mah pendekatan inovatif gitu, tapi khusus untuk arahnya bisa digunakan. Terus yang tadi, inovasi itu Bapak Ibu bisa collab dengan yang lain. Jadi ketika Bapak Ibu, saya tuh pengen jualan dimsum tapi nggak tahu laku nggak ya makanan saya. Kerjasama sama apa? Misal sama kampus. Kampus sering ngadain yang namanya pameran. Nanti si pameran-pameran itu kita bisa uji coba. Jualan ya, boleh nggak? Boleh kalau kampus untuk mahasiswa. Itu biasanya nggak ada biaya apa-apa. Ikutan, saya ikutan jualan tes ombak gitu kan, uji coba bakal laku nggak tuh Bapak Ibu. Kalau punya usaha mau collab ya, kita ada fun run, Bapak Ibu juga boleh ikutan karena kan udah jadi mahasiswa. Fun run itu dalam nyambut Dies Natalis ya, kemarin tuh kampus baru ulang tahun yang ke-25, kita ngadain apa ya, lari tapi nggak balap lari gitu kan ya, fun-fun aja, deket kok gitu kan, jaraknya itu tanggal 23 Agustus hari Minggu. Itu mahasiswa boleh ikutan gitu kan ya, nanti dapat jersey atau apa. Itu Sylvandra. Kalau nggak mau, nah ini bisa collab, Bapak Ibu punya usaha apa nih gitu kan, nggak harus makanan juga gitu kan ya. Nanti buka uji coba, karena kan si pesertanya banyak tuh, ada umum, tapi umum itu tuh keluarganya, masih keluarganya karyawan. Bapak Ibu kalau punya anak gitu kan ya, misalnya Pak Tovan jadi mahasiswa tapi istri Bapak enggak, anak Bapak enggak, nah itu tuh bisa disebut keluarga mahasiswa, jadi kategori umum boleh ikutan. Jadi itu cocok banget ketika Bapak Ibu mau uji coba punya produk atau punya jasa atau apa yang mau diliatin sebenarnya laku nggak. Kalau nggak laku udah gitu kan, ganti atau nggak usah diterusin. Kalau laku nanti bisa diliatin gitu. Itu apa, momen lah kalau kata saya gitu. Itu bisa collab ya kayak gitu kan, bisa sama kampus, sama organisasi lain, Car Free Day gitu kan. Kalau Car Free Day mungkin harus bayar apa segala macam gitu. Ini kalau mahasiswa di internal sendiri biasanya kalau untuk kebutuhan gak makan listrik atau apa biasanya sih free. Terus kumpulin ide. Nah, gimana Open Innovation bisa ngumpulin ide? Bisa lewat kompetisi ini, kompetisi bisnis plan. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya di kampus lain ada, kalau mau collab, ayo barengan sama saya gitu. Saya sering ngajakin mahasiswa untuk lomba bisnis plan. Itu tuh biasanya Untar ya, Tarumanagara, Trisakti yang suka ngadain gitu. Saya udah beberapa kali ikutan gitu, tapi ngajakin si mahasiswa S1 gitu kan ya, karena biasanya kalau pasca kesibukan kurang dari waktunya gitu kan mereka, karena harus presentasi, harus datang juga ke Jakartanya dipresentasiin. Tapi kalau Bapak Ibu ada seneng gitu kan, ayo aja, itu lumayan. Jadi kalau dapat hadiah, hadiahnya harus harus beneran dipakai gitu. Saya kemarin bawa anak S1, dia pengen jualan pulsa gitu kan ya. Kata saya, pulsa ntar kalau pulsa untungnya pasti mirip-mirip lah, antara 500 sampai 1.000, nggak bisa digimanain juga gitu. Karena kan mereka tergantung provider. Sama saya di idean, kamu kosnya di mana? Di daerah eh, sekolah Yas, Bapak Ibu kalau tahu ada SMA Yas itu dekat kampus gitu kan. Dia kalau keluar tuh harus lewat lewat Jalan Pelita gitu, di samping sekolah, apa, samping kampus masjid kalau Bapak Ibu tahu nanti main. Nah, dia lumayan lah, cukup ada jalan. Dia cowok sih, masih satu. Kata saya, mau enggak? Kamu cobain ngeliling sambil jalan pakai kaos, tulisannya di belakangnya, Anda butuh pulsa, colek saya. Udah aja, karena dia cowok saya berani lah bikin gitu. Kalau dia cewek saya nggak berani ngomongin colek saya, kayak dicolak-colek beli pulsa enggak gitu kan ya di sana. Hayu Pak, menang nggak? Menang kemarin Bank Mandiri itu ngadain, dia dapat dapat berapa juta gitu. Tapi dia harus beneran dipakai usaha itu, harus ada buktinya bahwa dia beneran dipakai usaha untuk si pulsanya itu. Nah, nanti Bapak Ibu kalau kepikiran nih, misalnya Pak dari eceng gondok, kalau yang kemarin mah itu eceng gondok saya bisa dibikin untuk pouch, bisa untuk tas, tempat HP kata dia.
Nah itu bisa 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 apa kayak gitulah untuk apa lomba bisnis plan ya. Kalau Bapak kepikiran ide-ide ya ayo gitu kan ya. Banyak kok kampus-kampus yang suka bikin lomba kayak gitu. Terus yang ketiganya pengembangan bersama. Ketika itu terjadi ada gitu kan ya kepikiran inovasi dan lain-lainnya, cobain gabungin sama apa bisa dari si teknologi, sistem sama layanan yang tadinya. Kalau udah oke, baru dijual si produknya. Nah, kalau udah dijual produknya, otomatis harus ada pasca jualan. Jadi, misalnya saya jualan eceng gondok udah jadi tempat laptop. Terus kalau udah sobek gimana? Gimana cara daur ulangnya? Nah, itu tuh harus ada. Misalnya, ini Pak dibuang aja. Kalau dibuang, berapa lama dia bisa hancurnya gitu. Jadi, sekarang itu udah mulai sih pemerintah ngarahnya ke SDGs gitu. Jadi, untuk yang serba nggak ngerugiin lingkungan lah gitu kurang lebihnya. Nah, itu Bapak Ibu kurang lebih tentang manajemen inovasi. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Silakan kalau ada. Kalau ada silakan ya. Boleh ini Mas Anugrah difotoin lagi juga. Kalau ada yang mau tanya boleh tanya sambil di absen. Ya, gimana? Oke, nah kenapa sih bisnis startup pas awal-awalnya mereka banyak yang gagal? Sama yang seperti kemarin cerita kayak Mixu gitu kan ya. Awalnya laku, wah brutal dia bikin, hati-hati gitu kan. Orang ada kecenderungan pas kita mau jualan aja pertama, orang tuh rame. Kenapa rame? Karena penasaran gitu. Apalagi kalau Bandung gitu kan buat kuliner, orang pasti akan datang dulu. Nah, ketika itu datang rame, harus dilihatin, dia bakal balik lagi nggak? Atau cuma sekedar pengen tahu aja? Kalau pengen tahu aja kemungkinan ya udah orang cuma nyobain oh kayak gini udah selesai gitu kan merekanya. Jadi kalau disebut yang startup disebut brutal banget jangan tapi kita harus uji coba dulu. Terus dilihat cocok nggak sih si produk kita dengan demografi yang kita buka tempatnya. Misalnya kita mau buka di Bandung nih. Kira-kira orang Bandung tuh kayak gimana sih gitu. Ketika itu cocok, dilihat dari segi keuangannya, sanggup enggak? Jangan sampai kita, wah udah rame, nggak ada, tapi nggak nyambung, apa sih uangnya kurang, tetap aja itu juga bahaya. Saya pernah gini, saya punya usaha di daerah Lembang, Bapak Ibu gitu kan, setiap budi arah ke Lembang sana, itu saya kerjasama sama hotel, jadi saya bikin coffee shop, jadi saya minumannya gitu, si restorannya makanannya gitu mereka karena udah nggak kekejar katanya. Nah saya akhirnya kerjasama sama beberapa hotel di sana. Yang paling laku apa? Ketika weekend, yang paling laku itu ketika saya jualan bir bintang, Bapak Ibu gitu. Pas awalnya bir bintang beneran gitu kan, mereka ada alkoholnya. Mereka laku, lama-lama diliatin ini hotel yang banyak tuh banyak yang study tour, anak sekolah. Dalam hati kecil gitu kan, wah saya ngeracun waktu ya anak-anak gitu, orang tuanya nggak ikut ngobrol-ngobrol sama salesnya, Pak, ada sekarang gitu kan ya beberapa waktu lalu gitu. Ada sekarang itu bir bintang yang 0% kata dia gitu. Jadi yang rasa lemon ya mungkin Bapak Ibu tahu kayak gitu. Akhirnya saya ya udah ganti kata saya. Diganti masih laku dan wah kalau yang itu tuh bisa sampai ratusan Pak saya ngejualnya gitu. Kalengan kayak gitu. Padahal 0%. Pas saya perhatiin gelagat si konsumennya ketika dia beli ngambil di showcase saya, mereka ngefotoin gitu kan sambil megang terus selfie. Saya pikir minimal akan diupload di WhatsApp kalau enggak di IG story. Dari sana baru saya mikir, aduh ini mah orang akan nunjukin, wah saya teh mabok gaya gitu. Padahal ya, kalau benernya gitu kan ya minum banyak juga itu mah kayak Fanta, Sprite dan nggak ada alkoholan, paling kembung gitu kan merekanya. Tapi bagi si anak sekolah teh bangga yang kayak gitu. Akhirnya saya stop semua, ganti itu kan ya minumannya sama kalengan KitKat gitu kan adalah gitu. Terus minum-minuman Korea gitu kan, mending yang kayak gitu gitu. Nah itu kalau diterusin bagus enggak?
secara penjualannya bagus, tapi hati kecil, aduh anak-anak gitu kan ya, dia jualin foto-fotoin gitu di sana, akhirnya saya kurangin gitu kan merekanya. Tapi kalau saya dikurangi otomatis pendapatannya kurang dong, makanya saya harus tetap ganti. Nah itu sama startup gitu kan, mereka gacoan tuh yang lumayan sampai saat ini masih bertahan. Dia pokoknya brandingnya mie paling murah 13.000 gitu kan. Tapi kan orang nggak cuma beli mie aja, beli teman-temannya, jatuh-jatuhnya 30.000, 40.000-an gitu kan merekanya. Tapi sampai sekarang dia masih bertahan. Solaria gitu kan dia bikin di mana-mana, kualitasnya turun. Makanya kenapa banyak yang komplain gitu kan, mereka dagingnya masih mentah, nasinya keras gitu kan. Mereka sekarang udah zamannya media sosial dimasukin ya jadi kacau kemungkinannya. Kalau dibiarin tetap parah. Makanya harus ada orang yang bagian QC, bagian quality controlnya. Saya sering jadi bagian quality control buat Widya Tama. Saya sering nelpon bagian marketing gitu kan, nanyain. Kalau enggak ya bahaya kalau ditinggalin gitu kan. Makanya kenapa startup yang berubah segala macam. Dulu pas jadi universitas Widya Tama saya nanyain gitu. Mbak di sana bisa kuliah ya anak saya. Kalau kuliah itu ada D3 S1 ya. Apa bedanya D3 sama S1? Jawaban mereka dulu pas awal-awal, oh beda Pak. Kalau D3 sama 3 tahun, kalau S1 itu 4 tahun. Padahal nenek-nenek juga tahu kalau D3 mah pasti 3 tahun, judulnya kayak D3, D1 1 tahun, D2 2 tahun. Akhirnya saya samperin, ngobrol, Mbak, kalau kata saya itu kan mahasiswa biasanya yang di front office teh itu, yang magang. Bedanya D3 sama S1 apa? Mereka tidak tahu, jangan, kata saya. Jawabannya, D3 itu adalah bentuknya vokasi. Kalau S1 itu strata. Apa bedanya vokasi sama strata? Vokasi itu 60% praktek, 40% teori. Kalau S1 kebalik. 60% mereka teori, 40% dianya praktek. Istilahnya, ketika itu ada mesin fake, S1 tahu itu mesin fake. Tapi kalau anak D3, dia tahu mesin fake dan tahu cara mengoperasikannya. Itu yang membedakan. Makanya anak D3 lebih banyak praktikum. Anak S1 nantinya harus meneliti. Makanya kenapa tugas akhirnya dia magang, anak S1 penelitian. Udah dijelasin, udah mulai rada tahu gitu. Jadi sebenarnya kan saya balik jadi sebagai konsumen. Ketika saya mau menyekolahkan ke sana, apa sih keunggulan D3 sama S1 bedanya gitu. Bukan dari, oh D3 3 tahun, S1 4 tahun gitu. Jadi harus benar-benar jelas kayak gitu. Kalau enggak, kebablasan bahaya gitu. Itu kurang lebihnya, Mas Fariski ya. Oke. Mas Agra udah di foto? Iya, mau sekarang foto dulu, Pak. Mohon izin Oke, Bapak Ibu siap. sekalian ya, mau foto dulu. Halaman 1 saya foto dulu. 1, 2, 3. Sekarang halaman 2-nya. 1, 2, 3. Nah, udah, sekarang tinggal namanya aja. Kita tuh udah pertemuan berapa ya? 6 ya kalau nggak salah. Sekarang itu ya. Tugas jangan lupa Rabu depan ya. Rabu depan. Ini ada beberapa yang udah masuk, udah saya rekap juga gitu kan. Tapi kalau yang belum masih ada waktu. Rabu depan terakhir untuk si tugasnya. Nanti kita ketemu lagi di hari Jumat ya, hari Senin, sorry. Sekarang Jumat. Nanti kita ketemu hari Senin, paginya seperti biasa nanti saya baru kasihin untuk linknya. Itu mungkin waktunya udah terlambat, mohon maaf kalian harus masuk ke kelas berikutnya. Kita sampai ketemu lagi nanti hari Senin ya. Terima kasih, selamat malam semuanya. Selamat Selamat malam, malam, terima kasih Pak. Terima Pak. kasih. Eh, Izin